Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, baik. Luar biasa semuanya. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya kembali lagi tentunya pada anakku sekalian untuk lebih semangat. SMA Negeri 2 Sinjai. Maju bersama. Maju bersama makin hebat semua. Oke, Rangga Setiawansyah yang semangat ya. Oke, baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama kembali bertatap muka meskipun dalam tatap maya. Saya rasa bahwa tidak akan mengurangi apa yang akan menjadi pembelajaran kita pada kesempatan ini. Dan saya berharap alhamdulillah sampai mulai hari ini dan sampai berakhirnya sebentar proses pembelajaran kita semua insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, saya minta ketua kelas Ananda Hamdana untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan mata pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama menundukkan kepala seraya berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidani irman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini tentunya Bapak akan juga mengabsen anakku semua pada kesempatan ini. Yang pertama Farah Ramadhani Nur. Selanjutnya Nurul Mawadda. Hadir Pak. Nirmalasari. Nazwa Alia Morella. Hadir Pak. Isbullah Arifin. Hadir Pak. Hamdana. Hadir Pak. Rangga Setiawansyah. Hadir Pak. Nur Halifa. Hadir Desa Pak. Andriani. Desa, dengar suara Bapak? Sepertinya Tessa masih bermasalah juga dari jaringannya. Oke, Fauzan Mubarak. Ya, Fauzan Mubarak tidak sempat hadir bersama kita karena kondisi kesehatan. Tapi alhamdulillah saya rasa anak-anakku semua tetap harus menjaga kesehatannya. Oke anakku sekalian, masih semangat hari ini?
Oke, kalau menuntut semangatnya sebagaimana Masih. biasanya Bapak, kalau proses pembelajaran kita berikan applause dulu untuk semuanya yang hadir pada hari ini. Oke, anak-anakku sekalian, pertemuan sebelumnya sebagaimana Bapak pernah sampaikan, kita telah mempelajari masih di KD 3.2. Nah, anak-anakku sekalian, KD 3.2 pembelajaran sebelumnya materinya apa? Siapa masih ingat? Tentang Siapa yang masih ingat? pembangunan ekonomi, Pak. Oke, tentang pembangunan Saya, Pak. Ekonomi. betul. Betul Nazwa ya. Tentang pembangunan ekonomi. Nah, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi? Siapa? Oke, Hamdana silakan. Boleh raise hand ya, boleh di raise hand bagi yang ini. Silakan Hamdana. Saya Pak, untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduknya dalam jangka panjang. Oke, luar biasa, kita berikan applause untuk Hamdana dulu. Oke, baik. Anak-anakku sekalian, kemarin juga kita ada faktor-faktor yang mempengaruhi juga pembangunan ekonomi. Siapa yang masih ingat faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi? Siapa yang masih ingat faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi? Siapa? Di-mute nak ya kalau bicara ya, supaya kedengaran suara tak. Oke, Nirmala Sari dulu. Ya, sebelum Rizky, Nirmala Sari dulu ya. Silakan Rizky, Nirma. Ya, 2 saja. Apa 1? Nirmala Sari suaranya tidak kedengaran, nak. Ya, silakan nak diulangi kembali. Oke. Coba berikutnya Rizky Aulia Wahab. Sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, keadaan politik, dan sistem pemerintahan. Oke, baik, kita berikan aplaus untuk Nirmala Sari dan Rizky Aulia Wahab dulu. Oke, baik. Anak-anakku sekalian, saya rasa sangat luar biasa hari ini. Anakku sudah belajar dengan baik. Inilah yang sangat diharapkan, bahwa generasi harapan bangsa itu adalah yang mereka mau semangat untuk belajar ya. Nah, berikutnya pada kesempatan ini tentunya Bapak akan menyampaikan di pertemuan ketiga kita apa yang akan menjadi pembelajaran kita, indikator pembelajaran kita, dan tujuan pembelajaran kita ya. Nah, Bapak akan share screen untuk anak-anakku semua. Ya. Ya, apa semua sudah muncul di layar anak-anakku semua? Sudah Pak. Iya, Sudah Pak. Oke, sudah? Pak. Oke, baik. Sudah. Inilah yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita. Tentunya pada kesempatan ini, tujuan pembelajaran kita di pertemuan ketiga, ya, masih di KD 3.2, yaitu menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan serta permasalahan dan cara mengatasinya. Ada 2 indikator. Yang pertama menganalisis perbedaan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. Yang ke-12
menganalisis permasalahan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Ekonomi. berkembang. Ekonomi negara berkembang. Iya, tentunya dua indikator ini sebentar juga Bapak akan memutarkan juga video di mana anak-anakku semua akan tentunya menonton video tersebut supaya anak-anakku bisa memberikan apa yang akan menjadi tanggapan terhadap permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, apapun tujuan pembelajaran kita, tentunya tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anakku diharap mampu menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta cara mengatasinya. Nah, kemudian anakku dianggap mampu sebentar mendiskusikan secara jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Oke, saya rasa paham ya. Oke, baik. Ya, Pak. Selanjutnya Bapak akan mengirimkan kembali lagi bahan ajar Bapak. Gimana, sudah muncul semua di layar anak-anakku semua? Sudah, Pak. Sudah, Bu. Sudah, Pak. Oke, baik. Di sini pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Nah, di indikator ke-11 tadi menganalisis perbedaan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan, ya, dengan pembangunan ekonomi. Nah, saya mulai dari coba Anandaku Nirmalasari. Apa yang pertama boleh dibaca, Nak? Apa yang menjadikan perbedaan pertumbuhan pembangunan dan pembangunan ekonomi? Perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yaitu 1. Proses peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka waktu panjang. Pembangunan ekonomi, proses perubahan yang di dalamnya terdapat upaya perbaikan termasuk peningkatan pendapatan melalui produk per kapita. Oke, luar biasa ya, Nirmalasari. Kita berikan untuk Nirmalasari. Ya, betul bahwa proses peningkatan pertumbuhan ekonomi itu dapat dilihat dengan bagaimana melihat pendapatan real GNP-nya. Dengan tentunya tidak mempertimbangkan kepada pertumbuhan penduduk, sedangkan pembangunan ekonomi terjadi perubahan, upaya perbaikan dalam peningkatan pendapatan melalui produk per kapitanya. Oke, saya rasa jelas, Nak, ya. Lanjut, Hamdana. Oke, pada pertumbuhan ekonomi sifatnya kuantitatif, sedangkan pada pembangunan ekonomi sifatnya kualitatif. Oke, betul. Bahwa pada pertumbuhan ekonomi bersifat kuantitatif. Ya, pertumbuhan ekonomi bersifat kuantitatif, artinya bahwa pertumbuhan ekonomi itu melihat dari aspek produksi, dari jumlah yang dilihat, ada produksi yang dihasilkan. Sedangkan pembangunan ekonomi melihat dari sifat kualitatif, yaitu ada aspek yang dilihat adalah selain adanya perkembangan proses produksi, juga melihat bahwa dari segi proses pendidikannya, perubahan struktur sosialnya, struktur ekonomi, dan struktur pembangunannya itu sendiri. Saya rasa seperti itu ya. Oke, lanjut yang ketiga. Silakan Nur Khalifah. Baik, pada pertumbuhan ekonomi bertujuan memperlancar pembangunan ekonomi, dan pada pembangunan ekonomi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi pertumbuhan
Oke, selanjutnya yang keempat, saya persilakan Nak Rizky Aulia Wahab, silakan. Baik, pertumbuhan ekonomi peningkatan GNP tidak disertai dengan perkembangan iptek dan struktur ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi peningkatan struktur ekonomi. Iya, betul sekali. Jadi kita juga berikan aplaus untuk Ananda Rizky Aulia Wahab. Ya. Jadi betul bahwa pertumbuhan ekonomi itu melihat bagaimana peningkatan tadi yang saya sebut Bapak adalah GNP-nya, Gross National Product. Yang tidak disertai dengan adanya perkembangan iptek serta perubahan struktur ekonominya. Tetapi kalau pembangunan ekonomi, selain ada peningkatan GNP-nya juga disertai dengan adanya perkembangan iptek dan juga perubahan struktur ekonomi. Saya rasa seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang kelima saya persilakan Rangga Setiawansyah. Baik, pertumbuhan ekonomi hanya memperhatikan kenaikan pendapatan bukan pemerataan. Sedangkan pembangunan ekonomi memperhatikan pemerataan hasil-hasil pembangunan di masyarakat. Ya, betul sekali. Kita berikan aplaus untuk Ananda Rangga Setiawansyah. Nah, jadi betul bahwa pertumbuhan ekonomi itu memperhatikan kenaikan pendapatan bukan pada pemerataannya. Jadi kenaikan per kapitanya bukan pada pemerataan terhadap apa yang menjadi pendapatan di masyarakat. Sedangkan kalau pembangunan ekonomi dia memperhatikan aspek dari pemerataan dari hasil-hasil pembangunan di masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya yang keenam, terakhir saya persilakan kepada Ananda Nurul Mawaddah. Pada pertumbuhan ekonomi tidak selalu disertai dengan pembangunan ekonomi, sedangkan pada pembangunan ekonomi selalu disertai pertumbuhan ekonomi. Iya, betul sekali. Kita berikan plus untuk Ananda Nurul Mawaddah. Jadi betul bahwa pertumbuhan ekonomi itu pintar tidak melihat aspek, biasanya tidak ada atau tidak disertai adanya juga pembangunan ekonomi. Tetapi kalau terjadinya pembangunan ekonomi itu sudah pasti disertai terjadinya pertumbuhan ekonomi. Nah, saya rasa sangat jelas. Anak-anakku ada yang mau ditanyakan terkait dengan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi? Sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Oke, Sudah baik kalau jelas, sudah Pak. jelas, kita lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu kita melihat ini permasalahan yang terkait dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini anak-anakku bisa mengamati video yang sebentar Bapak akan putarkan. Nah, video ini akan memperlihatkan bahwa apa yang terjadi secara konseptual di lingkungan sekarang kita ini yang menyebabkan bahwa terjadi permasalahan dalam pembangunan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi yang disebabkan karena kondisi yang saat ini. Nah, tentunya video ini anakku sumbernya juga dapat anakku lihat melalui CNN Indonesia dan linknya juga Bapak sudah kirim di di Google Classroom anak-anakku semua, di grup WhatsApp-nya juga Bapak sudah kirim ya. WhatsApp ya Bapak sudah kirim. Nah, sekarang Bapak akan screen untuk anak-anakku bisa menyaksikan dan sebentar Bapak harap Bapak juga sudah kirim LKPD-nya ke Google Classroom anak-anakku untuk bisa apa yang akan menjadi pertanyaan-pertanyaan di situ yang anak-anakku akan bisa jawab. Paham ya? Sudah dilihat LKPD-nya semua? Ya, paham. Sudah Sudah, dilihat? Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, baik. Baik, selanjutnya anakku sekalian, Bapak kirimkan, perhatikan videonya.
Apa sudah muncul di layar anak-anakku semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, anak-anakku silakan saksikan semua ya. Ketimpangan ekonomi penduduk Indonesia atau biasa disebut sebagai Gini Ratio di masa pandemi COVID-19 tahun 2020 meningkat. Saat pandemi seperti ini, Gini Ratio adalah salah satu parameter yang penting yang harus diperhatikan untuk mengurangi dampak dari pasca pandemi. Dan krisis pandemi kali ini sangat berbeda dengan krisis moneter sebelumnya. Kali ini, UMKM dan juga rakyat kecil yang paling terpukul secara finansial. Karena itulah, angka kemiskinan Indonesia naik akibat pandemi. BPS juga mencatat tingkat kemiskinan di pedesaan naik menjadi 13,2%. Dan selain itu, tingkat kemiskinan di perkotaan juga naik menjadi 7,88%. Ini naiknya sangat signifikan. Dan kami akan mengulasnya pagi ini untuk Anda. Mari kita lihat, pandemi COVID-19 menyebabkan perilaku, aktivitas ekonomi, dan juga pendapatan masyarakat menurun. Akibatnya, lebih dari 29,12 juta penduduk ini terdampak. Di antara mereka, 2,56 juta orang ini menganggur, dan Anda bisa melihat ini naik sebesar 7,07% karena pandemi. Dan sementara itu ada 24 juta penduduk harus bekerja dengan pengurangan jam kerja dan upah. Dan mari kita lihat bersama, di masa pandemi ini kita mempunyai data dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Ini adalah jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Indonesia sempat single digit atau di kisaran 9%-an. Anda bisa melihat ini adalah titik yang paling rendah di masa tahun 2019, yaitu adalah 24,79 juta penduduk miskin di Indonesia, dan ini persentasenya sudah menurun menjadi single digit 9,22%. Tetapi pandemi COVID-19 melanda dunia. Kita bisa melihat ini adalah titik poin di mana pandemi masuk ke Indonesia, dan ini sudah mulai meningkat dari tahun 2019 ke tahun 2020. Penduduk miskin Indonesia menjadi 26,42 juta, dan tetapi persentasenya ini masih di bawah 10%, 9,78%. Tapi data terakhir September 2020, penduduk miskin Indonesia sudah di angka pucuknya, yaitu adalah 27,5 juta penduduk miskin Indonesia, dan persentasenya ini sudah mencapai 10,19%. Dan kita lihat data selanjutnya. Sementara itu ketimpangan kemiskinan di desa dan di kota juga masih tinggi. Ini bisa kita lihat dari data berikut, di mana pada September 2020 tingkat kemiskinan di desa naik sekitar 0,4% menjadi 13,2%. Dan sementara itu kemiskinan di kota pun juga ikut naik sebesar 0,5% menjadi 7,88%. Di samping itu, garis kemiskinan per kapita per bulan juga mengalami kenaikan dari Rp454.000 menjadi Rp458.947. Dan memang ini mungkin Anda bisa sedikit pusing ya, bagaimana ini angka-angkanya? Bagaimana kita bisa menghitung apakah saya sudah masuk ke garis kemiskinan? Kami akan mengulasnya untuk Anda. Apabila satu keluarga, ayah, ibu, dan punya 3 anak, garis kemiskinan sudah naik ke angka 458.000. Jadi setiap orang kita harus hitung pemasukannya ini Rp458.000. Jadi total, misalnya hanya ayah sebagai kepala keluarga yang kerja, maka Anda harus mempunyai income atau pemasukan senilai 2,3 juta rupiah untuk menghidupkan keluarga Anda. Dan garis kemiskinan per kapita ini juga menggambarkan pengeluaran tiap orang per kepala keluarga
di Indonesia. Jadi misalnya kalau pemasukan Anda di bawah 2,3 juta berarti Anda sudah termasuk dalam garis kemiskinan. Dan mari kita lihat bersama kemiskinan di desa dan juga di kota. Gini ratio ini menggambarkan bagaimana ketimpangan antar penduduk kaya dan juga miskin di kota maupun di desa. Dan perhitungannya dari skala 0 sampai 1. Ini adalah Gini ratio 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, berarti kesenjangan rakyat di Indonesia ini semakin besar, dan sebaliknya semakin mendekati 0, berarti kesenjangan semakin berkurang. Kita bisa melihat dari tahun 2020, sewaktu pandemi Maret 2020 ini, di desa Gini ratio-nya sekitar 0,317, dan sewaktu Desember 2020 data terkini sudah meningkat menjadi 0,319. Di kota juga sama, meningkat menjadi 0,399, dan secara keseluruhan ini meningkat mencapai 0,385. Di saat pandemi seperti ini, bagaimana kita bisa menurunkan Gini ratio di Indonesia? Dan salah satu solusinya, Indonesia perlu akselerasi penyerapan anggaran bansos, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Karena jika uang mengalir ke UMKM dan juga rakyat kecil, akan membantu roda ekonomi berputar kembali, sehingga bisa mewujudkan kemakmuran bersama. Oke, baik. Anakku sekalian, sudah dinonton videonya? Oke. Oke, baik. Anakku sekalian, tadi ada kesalahan teknis karena tadi memang sempat juga mati lampu ya di sekolah, dan mungkin sekarang masih gangguan. Alhamdulillah kita kembali bertemu. Anak-anakku sekalian, sudah dinonton videonya tadi? Sudah. Apa Bapak perlu mengulang kembali atau cukup? Cukup, Pak. Oke, baik. Saya rasa anakku sudah sangat paham ya. Sudah sangat paham apa yang menjadi pembahasan kita. Oke, sambil silakan didiskusikan tentunya. Bapak akan menilai satu persatu di antara anakku yang akan sebentar memberikan tanggapan. Ya, tentunya berdasarkan apa yang anak-anakku lihat di video pembelajaran kita. Nah, oke, mungkin silakan saya mulai. Siapa yang ingin? Silakan Nak, di raise hand bagi yang ingin memberikan tanggapan. Siapa? Oke, Hamdana, silakan Nak, Hamdana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke tanggapannya, Pak. Untuk pandemi sendiri apa hanya berdampak pada ekonomi dari segi ekonomi saja, Pak, atau tidak ada dari segi lain begitu? Mungkin sekian, Pak, dari saya. Oke, baik, terima kasih Hamdana. Mungkin sebentar Hamdana untuk pertanyaannya. Bapak meminta dulu dari kalian memberikan tanggapan terhadap video yang Bapak putarkan sebentar. Mungkin pertanyaan akan dijawab oleh teman-teman yang lain. Tapi kita kasih dulu kesempatan ke teman-teman yang lainnya dulu ya, yang ingin memberikan dulu tanggapan terhadap video yang kalian lihat. Sesuai dengan LKP Data, Nak, lihat di LKP Data dulu. Di bagian pertama itu kalian diminta untuk memberikan tanggapan terhadap video yang ditayangkan. Kemudian anak-anakku sebentar memberikan pertanyaan boleh terhadap apa yang menjadi tanggapan kita pada video tersebut. Silakan. Siapa yang mau memulai? Silakan, siapa yang mau memulai?
Saya, Untuk Pak. memberikan tanggapan siapa? Oh, Nazwa Alia Morela. Silakan Nak Nazwa. Ingat semua kameranya tetap dinyalakan ya. Ya, tetap dinyalakan supaya wajah ganteng dan cantiknya anakku semua bisa terlihat. Silakan Nak Nazwa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya, angka kemiskinan di Indonesia mengalami ekonomi, sedangkan pengangguran di Indonesia yang masih tidak mendapatkan bansos atau bantuan sosial karena mungkin dari pemerintah yang mengaturnya. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih Nazwa. Kita berikan aplaus untuk Nazwa dulu. Luar biasa. Silakan, masih ada yang lain yang ingin memberikan tanggapan terhadap video yang anakku saksikan, lihat bersama, silakan. Siapa yang ingin memberikan lagi tanggapan? Oke, selanjutnya saya kasih kesempatan Nur Halifa. Silakan Nak, Nur Halifa memberikan tanggapan apa yang anakku lihat di video. Baik, terima kasih. Video tersebut menjelaskan tentang meningkatnya kemiskinan terutama pada masyarakat kecil akibat pandemi. Peningkatan kemiskinan paling banyak terjadi di desa, tetapi juga sangat banyak. Terima kasih. Oke, baik. Kasih kita berikan aplaus untuk Ananda Nur Halifa dulu. Ya. Oke, selanjutnya saya persilahkan yang berikan komentar, silakan Nirmala Sari. Silakan Nirmala Sari, apa yang menjadi komentar Nirmala Sari menyaksikan video tadi? Nah, ya, setelah ini Mas Ali siap-siap, Rangga Setiawan ya. Waalaikumsalam. Silakan Nak. Oke, sekali lagi mohon maaf ya Nak. Di tempat Pak Zain tidak tahu kenapa jaringannya bermasalah, tapi saya rasa hanya mungkin karena memang tadi mati lampu, jadi mungkin penyebabnya yang menyebabkan jaringan agak bermasalah. Oke, tadi Nirmala Sari, terima kasih, kita berikan aplaus untuk Ananda Nirmala Sari. Ya, selanjutnya Ananda Rangga Setiawansyah, silakan Nak. Baik, terima kasih. Langsung saja, kemiskinan, pengangguran di desa dan di kota.
Oke, tadi Ananda Rangga Eh, tadi disampaikan secara umum kesimpulannya seperti apa tadi? Pandemi menyebabkan kemiskinan, pengangguran terjadi di desa dan di kota. Oke, baik. Luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Ananda Rangga Setiawansyah. Oke, berikutnya tadi Ananda Hamdana, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Berdasarkan video tadi dapat ditarik berdasarkan tanggapan saya bahwa pada angka kemiskinan Indonesia yang naik akibat pandemi, pada di desa naik menjadi 13,2% dan kota 7,88% yang signifikan. Sedangkan naik menjadi 0 jumlah penduduk miskin pada September 2019 24,79 juta jiwa. Pada September 2020 naik menjadi 27,5 juta jiwa. Oke. Para kemiskinan di Indonesia yang dihitung pada per kepala keluarga, jika mereka tidak dapat memperoleh atau mengeluarkan pengeluaran sebesar 23 juta per kepala keluarga, maka tergolong sebagai keluarga miskin. Oke, berdasarkan garis kemiskinan per kapita per bulan pada Maret 2020 adalah 454.652 dan pada September 2020 458.947 rupiah. Yang di desa tercatat sebagai 0,317, pada kota 0,393 dan kota dan di desa 0,381. Ini berdasarkan data JNI rasio 0 sampai 1 dan pada September 2020 di desa datanya adalah 0,319, pada kota 0,399 dan pada kota dan di desa tercatat sebagai 0,389 dan juga berdasarkan pada JNI rasio 0 sampai 1. Oke, sekian dari saya. Oke, kita berikan aplaus untuk Ananda Hamdana. Luar biasa sekali apa yang menjadi tanggapan terkait dengan video yang dinonton. Oke, anakku sekalian, tadi beberapa yang telah disampaikan bahwa betul bahwa perubahan perekonomian sangat signifikan terjadi dari 2019, 2020 bahkan sampai sekarang ya. Tentunya karena disebabkan karena peristiwa yang bisa dikata luar biasa di seluruh dunia, adanya pandemi ini, adanya COVID-19 atau COVID-19. Nah, tadi juga dari teman-teman ada yang ingin memberikan pertanyaan. Silakan tadi Ananda Hamdana, boleh diulangi tadi pertanyaannya apa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi untuk pertanyaan saya tadi. Angka kemiskinan Indonesia yang naik akibat pandemi. Oke, inti pertanyaan dari saya adalah, apakah pandemi hanya berdampak pada segi ekonomi di Indonesia? Atau tidak ada dari yang segi lain, contohnya dari segi kesehatan, pendidikan, dan lain-lain? Ya, mungkin sekian dari saya, Pak. Ya, baik, luar biasa Ananda Hamdana. Pertanyaannya dari teman-temannya ada yang ingin memberikan tanggapan atau jawaban? Silahkan. Oh, Nazwa, silakan Nazwa. Jadi tadi pertanyaan dari Ananda Hamdana, Nazwa, bahwa dari teman-teman, apakah pandemi ini hanya berpengaruh terhadap perekonomian saja? Apakah tidak ada aspek atau bidang lain yang mempengaruhi pandemi ini? Silakan Ananda Nazwa. Baik, terima kasih kepada saya akan menjawab sedikit pertanyaan dari Andana.
Pertanyaannya tadi, apakah hanya faktor ekonomi yang terjadi dari COVID-19? Menurut saya, ada faktor-faktor lain yang mengalami dampak, seperti faktor faktoran dan faktor kesejahteraan masyarakat. Contoh dari faktoran adalah banyaknya orang meninggal atau menderita sakit karena COVID-19, sedangkan dari faktor pendidikan, seperti yang kita alami sekarang kita belajar melalui maya, jadi kita tidak bisa belajar melalui tatap muka, itu membuat pembelajaran kita menjadi sedikit terganggu atau sedikit membuat kita menjadi agak lebih bingung karena COVID-19 ini terdampak juga pada faktor pendidikan. Bahkan pada faktor kesejahteraan masyarakat, banyak masyarakat yang menderita. Yang dari video tadi dapat kita ambil, banyak yang mengalami pengangguran atau pengurangan jam kerja atau pengurangan upah kerja. Itu membuat masyarakat menjadi tidak sejahtera akibat pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali. Kita berikan aplaus untuk Nazwa dulu. Ya, Nazwa sangat luar biasa. Nah, sebelumnya saya kembalikan kepada Ananda Hamdana. Silakan, ada yang mau ditanggapi, nak? Silakan. Oke, baik. Cukup buat tanggapan yang tapi mohon izin saya ingin menanggapi. Oke, tadi jawabannya selain pada segi ekonomi, pandemi juga berdampak pada segi kesehatan, kesejahteraan rakyat, dan inti pertanyaannya adalah apa langkah atau solusi dari pemerintah untuk menanggulangi ya yang berdampak dari pandemi tadi. Intinya begini, apa solusi yang diambil pemerintah untuk menanggulangi atau meminimalisir dampak yang ada pada segi kesehatan, dampak yang ada pada segi kesejahteraan rakyat, dan dampak yang ada pada segi pendidikan. Oke Pak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Hamdana. Silakan, Nak Nazwa. Masih mau dikomentari, silakan. Teman-teman yang lain sebentar juga silakan. Tadi Hamdani mengatakan apa solusi dari pemerintah untuk menyelesaikan dari faktor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Saya akan membahas dari Oke, Ananda Nazwa, nak, diperbaiki, ini suaranya tidak kedengaran. Bisa diulangi kembali. Oke, baik, saya akan menanggapi kembali. Ananda Nazwa, suaranya Bapak belum terdengar jelas, suaranya Ananda Nazwa di sini. Tidak kedengaran suaranya. Apa teman-teman yang lain dengar suaranya Nazwa? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Nazwa, boleh diulangi kembali? Ya, bisa mencari jaringan yang lebih baik supaya suaranya Nazwa bisa lebih jelas terdengar. Oke, seperti nampaknya teman Tak Nazwa bermasalah di jaringannya juga. Ada yang lain yang bisa memberikan komentar selain Nazwa?
Ada yang lain yang ingin memberikan komentar? Ananda Rizky Aulia Wahab, boleh nak silahkan kalau ada yang mau dikomentari, atau Ananda Farah. Baik, terima kasih. Saya akan membantu menjawab pertanyaan tadi dari Dana. Upaya pemerintah itu negara perlu meningkatkan penyediaan bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Karena jika uang mengalir ke UMKM dan ke rakyat kecil akan membantu roda ekonomi berputar kembali. Kemudian dapat juga mengurangi resiko COVID-19 dengan melakukan vaksinasi massal. Mungkin itu jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh kita berikan applause untuk Rizky Aulia Wahab, Nanda Rizky dengan Ananda Hamdana tadi. Bagaimana Anda Hamdana? Bagaimana nak? Cukup? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Ya, saya rasa jawabannya cukup dan saya sendiri juga merasa puas atas jawaban yang diberikan. Oke, baik. Nah, tentunya anakku sekalian, ya, kalau jawaban dari teman-temannya kita mungkin juga tidak merasa puas juga ya, kalau kita mau bertanya, mengkaji tentunya, karena tadi pertanyaan dari Ananda Hamdana tadi mengatakan selain tadi dari kemiskinan ini, ya dampak pandemi tentu betul apa yang disampaikan oleh Nana Nazwa bahwa selain sektor ekonomi banyak sektor yang sangat berpengaruh. Di antaranya tadi kesehatan, kesejahteraan tadi, kemudian pendidikan. Nah, itu dan aspek-aspek yang lain. Pariwisata itu banyak sekali yang menyebabkan terjadinya permasalahan dalam dunia sekarang ini disebabkan karena COVID-19. Tentu tadi apa juga yang disampaikan oleh Ananda Rizky Aulia Wahab bahwa apa solusi konkret atau bukti yang akan nyata yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, betul tadi yang pertama, pemerintah diharapkan memberikan tadi bantuan langsung tunai BLT. Saya rasa sekarang pemerintah betul-betul menggenjot, betul-betul bagaimana pemerintah menyalurkan dana BLT itu ke masyarakat. Hanya saja ya perlu bagaimana supaya BLT itu tentunya tepat sasaran, betul-betul kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Kemudian tadi solusinya juga adalah bagaimana kita masyarakat itu ikut kegiatan vaksinasi. Ya, ya mungkin juga insya Allah kalau anak-anakku semua orang tuanya siap, anak-anakku siap divaksinasi, ya kita nanti pembelajaran ke depannya sudah bisa semua bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu gurunya. Supaya seperti ini pembelajaran ini bisa kita alihkan dalam tatap muka supaya betul-betul anak-anakku bisa terlihat di sini ya. Bisa terlihat di sini supaya anakku dapat belajar langsung di pembelajaran. Seperti itu ya, dengan bertatap muka dengan Bapak Ibu gurunya. Oke, mungkin itu. Masih ada anak-anakku yang ingin ditanyakan? Cukup? Atau masih ada yang ingin ditanyakan pada kesempatan ini? Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ada? Oke, kalau tidak ada, saya rasa hari ini karena memang indikatornya Bapak cuma di pertemuan ketiga itu tidak terlalu banyak seperti pertemuan selanjutnya, karena hanya kita mengkaji tentang perbedaan dan tentu permasalahan terkait dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tentunya konseptual terhadap apa yang kita rasakan saat ini. Oke, anakku sekalian, sebelum kita akhiri tentunya saya minta tadi kita yang mempelajari tadi di indikator ke-11 tentang perbedaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Siapa yang bisa mengulangi? Yang pertama tadi apa yang menjadi perbedaan pertumbuhan ekonomi? Silahkan.
Oke, Nurul Mawadah, silakan Nak. Yaitu peningkatan kualitas hasil produksi, ada pertumbuhan ekonomi, adanya kenaikan GMP, dan pembangunan ekonomi, proses menuju kenaikan GMP. Iya, betul sekali ya. Bahwa apa yang menjadi tadi perbedaan dengan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi. Masih ada siapa lagi yang bisa? Tadi, oke. Hamdana, silakan Nak. Oke, perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi. Pada pertumbuhan ekonomi, ya belum tentu adanya perkembangan ekonomi. Oke, betul. Sudah tentu ada pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi betul bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu disertai pembangunan ekonomi ya. Tetapi kalau pembangunan ekonomi ya selalu disertai dengan pertumbuhan ekonomi. Oke, lanjut. Oke, berikutnya masih ada Nirma Lasari, silakan. Ya, pembangunan ya, pembangunan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi tadi bersifat kuantitatif dengan melihat tadi produksinya, produksi yang dihasilkan, produk yang dihasilkan. Sedangkan kalau pembangunan ekonomi melihat dari aspek kualitatif, selain dari peningkatan produksi juga melihat bahwa bagaimana kondisi perubahan struktur ekonomi, perubahan pembangunan, perubahan sosial masyarakatnya itu sendiri. Seperti itu ya. Oke, saya rasa tadi di kesimpulan video juga Bapak sudah menyampaikan bahwa di kesimpulan video juga Bapak tadi sudah menyampaikan bahwa ternyata pertumbuhan permasalahan pembangunan ekonomi dengan kita setelah terjadinya COVID-19 pandemi ini banyak aspek yang berubah. Ya, anak-anakku rasakan tadi seperti disampaikan oleh Najwa bahwa kita merasakan sekarang ini seperti pembelajaran lewat daring, tidak bertatap muka yang menyebabkan merasa mungkin anakku kurang merasakan karena adanya pandemi ini. Tapi saya yakin dan percaya, anakku juga yakin dan percaya bahwa insya Allah apa yang terjadi saat ini itu akan menjadi pembelajaran terbesar untuk kita semua. Anakku juga harus meyakini bahwa anakku harus tetap menjadi generasi yang mau belajar, mau terus mencari ilmu-ilmu, tak pernah berpuas diri terhadap apa yang anak-anakku dapatkan. Seperti itu ya. Paham anak-anakku semua? Paham, Pak. Oke, kalau begitu pada hari ini semuanya kita berikan aplaus untuk kita semua. Oke. Baik anak-anakku sekalian, tentunya pada kesempatan ini Bapak juga perlu sampaikan bahwa insya Allah pertemuan berikutnya kita akan penilaian evaluasi untuk pembelajaran kita selama ini di KDT 2 di 3 kali pertemuan. Bapak akan evaluasi anak-anakku, pelajari baik-baik. Insya Allah Bapak setelah ini juga akan kirimkan kisi-kisinya juga kepada anak-anakku untuk sebagai rujukan, sebagai bahan evaluasi juga di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa belajar dengan baik, tingkatkan prestasi anak-anakku, buktikan kepada dunia bahwa anak-anakku mampu menjadi generasi yang insya Allah akan diharapkan oleh bangsa ini, oleh negara tercinta kita ini. Ingat, tak ada sesuatu pun yang kita bisa raih tanpa adanya perjuangan, tanpa adanya pengorbanan. Ingatlah anak-anakku bahwa ya jangan pernah berhenti untuk berjuang. Karena sejatinya kemenangan adalah milik oleh orang-orang yang berjuang. Betul sekali. Dan ingat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan tak. Jangan selalu kalau keluar tetap pakai masker, tetap selalu cuci tangan, jaga pola hidup, istirahat yang cukup. Seperti itu ya. Paham? Oke, masih semangat?
Masih. Masih. Bapak kembali. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, sangat luar biasa. Anak-anakku semua dapat tentunya pada hari ini bersama kita semua, dan anakku sekalian, tentunya kesempatan Oke, saya Baik, ulangi dulu teman-temanku anakku. sekalian. Sebelum anak-anak pada kesempatan ini anakku sekalian, tentunya kembali Bapak sampaikan pada kesempatan ini tetap selalu jaga kesehatan ya, dan tetap tentunya belajar dengan baik. Jadi Bapak ulangi lagi, pertemuan berikutnya kita akan evaluasi pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya sebagaimana kita pembelajaran di pertemuan sebelumnya. Jadi insya Allah sebelum kita tutup, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, baik teman-temanku sekalian, setelah belajar mari kita sama-sama tundukkan kepala seraya berdoa setelah belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima ya'lamtana wa alimna bima yanfa'una walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Bersalam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anakku sekalian, demikian pertemuan kita hari ini. Bapak tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.